Jangan pernah muncul di dalam diri kita pertanyaan mengapa? Ya, mengapa Allah menciptakannya dalam 6 hari? Nah, pertanyaan mengapa ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Maksudnya kita lah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat banyak, yang tak terhingga jumlahnya dan tak ternilai harganya, yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka salawat, maka puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah taala di hari ini dan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kutaib kecil yang berisi tentang kurang lebih 45 atau 48 hadis yang membahas tentang akidah. Ya, judul kitabnya adalah Syarhu Arba'in Hadisan fil Aqidah, penjelasan 40 hadis dalam bab akidah. Tapi kenyataannya bukan 40 hadis, ya, kurang lebih ada 48 hadis dengan tema yang berbeda-beda yang terkait dengan akidah. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan membahas hadis yang pertama dari hadis ini, dari kitab ini, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu satu hadis tentang awal mula penciptaan alam semesta. An Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala inni 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu qaumun min Bani Tamim. Sungguh aku bersama Rasulullah SAW ketika tiba-tiba datang kepada beliau satu utusan, satu kaum, beberapa orang min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Ya, hadis ini sering disebut dengan hadis wufud atau hadis wifdu Bani Tamim. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Iqbalu al-bushra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu, orang-orang dari Bani Tamim ini menjawab, Basyartana fa'atina. Engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami wahai Rasulullah, maka berikanlah sesuatu kepada kami. Ya. Maksud dari pertanyaan atau perkataan dari Rasulullah SAW ini adalah
ya, agar Bani Tamim itu menanyakan perkara-perkara agama kepada Rasulullah SAW. Karena saat itu Bani Tamim mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dan belajar Islam untuk kembali diajarkan kepada Bani Tamim, kepada kabilahnya. Maka Nabi mempersilahkan untuk bertanya. Tetapi Bani Tamim justru mengatakan apa? Engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami wahai Rasulullah, fa'atina, maka berikanlah kepada kami sesuatu yang lain dari kebutuhan-kebutuhan harian. Fadakhala nasun min ahli Yaman, maka kemudian masuklah beberapa orang dari ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Ya, mereka adalah utusan penduduk Yaman. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, iqbalu al-bushra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman, idh lam yakbalha Banu Tamim, ya, karena Bani Tamim tidak mau menerima kabar gembira ini. Qalu qabilna, maka ahlul Yaman ini mengatakan, kami terima wahai Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din, kami datang kepada engkau untuk mempelajari tentang agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amri makana, dan kami datang untuk menanyakan kepada engkau tentang asal mula dari seluruh perkara ini, bagaimana dia terjadi. Beliau menanyakan, ahlul Yaman menanyakan tentang awal mula penciptaan alam semesta. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah itu ada, sedangkan yang lainnya belum ada, atau sebelum yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada sebelum yang lainnya ada. Artinya adalah Allah adalah al-awwal. Sebagaimana nama dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yaitu huwal awwalu wal akhir. Kata al-awwalu, nama dari al-awwalu ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam satu doa di antara doa-doa beliau. Ketika beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Ya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal arda, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala mencatat di dalam az-dzikr. Az-dzikr nama lain dari Lauh al-Mahfuz, segala sesuatu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Ada banyak pelajaran dari hadis ini. Ya. Di antara pelajarannya adalah yang pertama, ini adalah husnu muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran, bagusnya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang baru masuk Islam, di mana Nabi SAW memberikan waktu secara khusus bagi mereka untuk belajar dan mempersilahkan kepada mereka untuk bertanya tentang perkara-perkara agama yang belum mereka ketahui, dalam perkara apapun, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ahkam dan yang lainnya. Nabi SAW memberikan waktu secara khusus bagi mereka untuk bertanya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah anjuran al-hathu, ya, li talabil ilmi, anjuran untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu seperti seseorang yang mendapatkan kabar gembira. Makanya Nabi SAW menyatakan apa? Ya ahlal Yaman, ya, atau iqbalu al-bushra ya Bani Tamim. Kemudian iqbalu al-bushra ya ahlal Yaman, terimalah kabar gembira wahai Banu Tamim, terimalah kabar gembira wahai ahlul Yaman.
Maka mempelajari bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kabar gembira bagi orang yang mempelajarinya. Karena sebagaimana keutamaan-keutamaan menuntut ilmu sering kita dengar, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah siapa yang berjalan menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini adalah sebuah busyra, kabar gembira. Orang yang menuntut ilmu itu di majlisnya akan turun sakinah, akan turun rahmah. Ya. Malaikat-malaikat ridho kepada mereka, malaikat-malaikat akan mendoakan mereka dan seterusnya. Ini adalah busro, ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang berjalan untuk menuntut ilmu. Ya. Faedah yang berikutnya adalah ketika seseorang dalam proses belajarnya ada iskal, ada sesuatu yang dia tidak fahami, maka semestinya dia tidak membiarkan dirinya dalam kebimbangan, dalam ketidaktahuan. Semestinya dia mendatangi ahlul ilmi dan menanyakannya. Ya, apalagi pada perkara-perkara yang itu merupakan hajah kebutuhan dia dalam kehidupan, dalam melakukan amal-amal dan yang lainnya, termasuk dalam perkara akidah. Itulah kenapa ahlul Yaman menanyakan perkara akidah kepada Rasulullah SAW, perkara yang mereka belum mengetahuinya. Ya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang awal mula penciptaan alam semesta. Beliau menyatakan kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala lah al-awwal, dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk yang ada itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Ini bagian yang pertama. Ya. Jadi pepatah bilangnya Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah ada dari masa yang tak bermula. Karena Rasulullah SAW menyatakan antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah zat yang pertama kali dan tidak ada sebelum engkau sesuatu apapun. Ya, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Ya, di sini ada beberapa faidah ya. Pertama, di sana ada makhluk yang bernama arsy. Kemudian ada air, ada samudra di atas sana. Apa itu arsy? Arsy secara bahasa memiliki banyak makna. Di antara makna arsy itu adalah singgasana raja. Kemudian di antara makna arsy itu adalah tiang-tiang. Di antara makna arsy itu adalah as-saqfu, atap. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan arsy itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dia merupakan makhluk yang terbesar, makhluk yang terindah, dan dia menyerupai kubah bagi seluruh makhluk. Ya, menyerupai kubah bagi seluruh makhluk. Maka semua yang ada di alam semesta ini seluruhnya berada di bawah arsy. Ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sifat-sifat arsy. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang memiliki al-arsy. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya dengan menyebutkan Rabbul Arsyil Azim. Dia adalah Allah Rabb, pencipta, penguasa, pemilik al-arsy yang agung. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang arsy.
Nabi SAW sendiri, beliau menyebutkan tentang beberapa sifat di antara sifat-sifat arsy. Misalnya, Nabi SAW menyebutkan bahwa arsy itu memiliki tiang-tiang penyangga. Ya, tiang-tiang penyangga. Dalam hadis yang Nabi SAW menceritakan tentang dibangkitkannya makhluk setelah kematian mereka, dan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala bangkitkan adalah Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW itu bangkit dari kematian, Allah bangkitkan, maka beliau melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bersandar di tiang arsy. Maka ini menunjukkan bahwa arsy itu memiliki tiang-tiang. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain, Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa arsy itu adalah memiliki malaikat-malaikat yang memikulnya. Sebelum datangnya hari kiamat, yang memikul arsy itu ada 4 malaikat. Sedangkan nanti pada hari kiamat yang memikul arsy itu ada 8. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala ada 8, yaitu 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai malaikat-malaikat yang sangat agung dan sangat besar. Ya. Nabi SAW menggambarkan di antara sifat malaikat pemikul arsy itu adalah jarak antara telinganya dengan bahunya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan satuan apapun. Nabi hanya menyebutkan 700 tahun perjalanan. Dalam bab wa ma qadarullaha haqqa qadri, kita pernah bacakan hadis Nabi SAW bahwa tebalnya atau jarak antara bumi dengan langit dunia berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Sedangkan jarak antara telinga dengan bahunya malaikat pemikul arsy tadi berapa? 700 tahun perjalanan. Berarti besar? Besar sekali. Dan arsy ini lebih besar, karena dia adalah makhluk yang terbesar. Dan semua yang digambarkan oleh Nabi SAW dan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arsy, betapa agungnya, betapa besarnya, betapa indahnya dan seterusnya, ini menunjukkan tentang kemahabesaran yang menciptakan dan menguasainya. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, menunjukkan tentang apa? Keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Makhluk-makhluknya saja sebegitu besarnya. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini juga disebutkan adanya air. Ya, bahwa di atas langit yang ketujuh itu nanti di atas sana ada air. Ada, ya, bahasa kita samudra, ya. Ada air yang ketebalannya itu 500 atau dalamnya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan apa? Allah Ta'ala alam. Pokoknya Nabi SAW menyebutkan 500 tahun perjalanan. Ya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Ya, dalam hadis yang lainnya disebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala fauqa dzalika kulli. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua itu. Ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluk-makhluknya. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ini adalah sebagian dari yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang arsy, dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya.
Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Tsumma khalaqas samawati wal arda." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Ya, langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebelumnya Allah telah menciptakan arsy dan Allah telah menciptakan air. Ya. Allah sudah menciptakan arsy, Allah sudah menciptakan apa? Air. Kemudian setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Langit-langit dan bumi. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam perkara yang seperti ini, karena ini adalah perkara yang gaib, maka kewajiban kita dan apa yang bisa kita lakukan adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satupun makhluk sebagai saksi atau mempersaksikan dan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan mereka mempersaksikan, melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan bagaimana penciptaan diri mereka. Maka tidak ada yang mengetahui proses terjadinya alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah SAW mengabarkan Allah menciptakan arsy, kemudian air sebelum penciptaan langit dan bumi, dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan penciptaan langit dan bumi itu ada selama 6 masa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fussilat. Ya. Ayat yang ke Antum, ya, surat Fussilat ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Ya, 9 sampai ke-12. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek lagi di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin." Katakanlah, sesungguhnya patutkah engkau kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabbul Alamin. Ya. Pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam waktu berapa hari? 2 hari. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Ya. Dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ini ayat yang ke-10-nya. Kemudian pada ayat yang ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in." Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa.
Maka langit dan bumi itu menjawab, kami datang dengan suka hati. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, ya, menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana atau proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah Allah ciptakan bumi. Ya, Allah ciptakan bumi terlebih dahulu selama 2 hari. Tetapi bumi ini bukanlah bumi yang siap untuk dihuni. Allah ciptakan bumi dalam 2 hari. Masih belum seperti bumi yang ada seperti ini. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dia masih bersatu dengan langit. Kemudian Allah pisahkan. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 2 hari, maka Allah Subhanahu wa taala menuju penciptaan langit. Ya, menuju penciptaan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dalam 2 hari. Ya, Allah ciptakan langit dalam 2 hari. Allah jadikan dia 7 lapis langit dan seterusnya itu selama 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin ciptakan di muka bumi, sehingga bumi ini menjadi siap untuk ditinggali oleh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya gunung-gunung. Allah jadikan padanya binatang-binatang. Allah jadikan padanya sungai-sungai yang mengalir. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu surat yang kita semuanya insyaallah sudah menghafalnya. Ya. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah Subhanahu wa taala dahaha. Apa yang dimaksud dengan dahaha dijelaskan dalam ayat yang setelahnya. Gimana kelanjutan ayat setelahnya? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah keluarkan darinya itu, dimaksud dengan dahaha adalah Allah Subhanahu wa taala keluarkan padanya air. Allah jadikan padanya tumbuh-tumbuhan. Allah jadikan padanya sungai-sungai. Ya. Dan seterusnya. Ya. Yang semua itu menjadi perhiasan bagi kita dan bagi binatang-binatang. Ya. Maka proses penciptaan langit dan bumi itu Allah ciptakan bumi dalam 2 hari dan dia adalah sebagai pondasinya. Kemudian Allah ciptakan langit yang 7 itu dalam 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang ada di permukaan bumi dari gunung-gunung, air dan semuanya, sehingga bumi ini menjadi siap untuk ditempati dalam waktu 2 hari. Sehingga menjadi berapa? 6 hari. Yang inilah yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu selama fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Lalu apa yang dimaksud dengan 6 hari? Hari di sini maksudnya apa? Di sini para mufassirin itu berselisih pendapat. Sebagian ulama mereka menyatakan bahwa hari-hari itu
adalah hari-hari seperti hari-hari terbitnya matahari dari timur dan tenggelam di barat. Ya, sama seperti hari-hari yang kita berlalu. Ya. Makanya di dalam beberapa asar itu bahkan disebutkan hari-harinya. Allah menciptakan langit itu pada hari Ahad dan hari Senin, menciptakan bumi pada hari Ahad dan hari Senin, kemudian menciptakan langit pada hari Selasa, hari Rabu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dahaha tadi, menciptakan apa yang ada di permukaan bumi dari gunung-gunung, tumbuhan, binatang dan seterusnya itu pada hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Tapi sebagian menyatakan ini adalah Israiliyah. Dan itulah kenapa latar belakang orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa hari Sabtu itu adalah waktu istirahat bagi Allah karena capek menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan ini ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan. Allah tidak sedikit pun, wa ma massana min lughub, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun kami terkena rasa lelah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Ini makna yang pertama. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan bahwa 2 hari atau hari di situ maksudnya adalah hari-hari seperti hari-hari kita. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya hari-hari itu adalah seperti hari-hari di akhirat. Karena pada hari itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi belum ada matahari. Ya enggak? Belum ada matahari, belum ada bumi. Jadi belum ada matahari terbit dari timur tenggelam di barat, belum ada. Maka hari yang dimaksud adalah hari seperti hari di akhirat. Ya, wa kana yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Surat apa nih? Wa kana yauman, dan adalah perbandingan hari-hari di sisi Rabbmu itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Ya, dalam ayat yang lainnya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya. Maksudnya adalah hari-hari itu bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun. Ya. Seperti pendapatnya Qatadah rahimahullah taala, beliau menyatakan 1000 tahun. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengumpulkan 2 pendapat ini dan tidak menjazmkan, tidak memastikan bahwa hari itu adalah seperti hari kita atau seperti 1000 tahun atau seperti 50.000 tahun. Beliau hanya menyatakan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang tidak dihitung dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, tetapi dihitung dengan peredaran dari makhluk-makhluk yang lain yang telah Allah ciptakan yang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kita perlakukan ayat ini sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang Allah kabarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Berapa panjangnya Allah Ta'ala? Ya, ada yang mengatakannya 24 jam seperti hari kita, ada yang mengatakannya 1000 tahun, ada yang mengatakan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan teori-teori yang ada sekarang? Teori Big Bang, ada teori lagi asap, ya. Ada teori apa lagi? Yang saya ingat cuma itu 2 itu. Ada Big Bang, tiba-tiba ada sebuah massa yang sangat besar, kemudian dia meledak, kemudian pecahan-pecahannya itu tersebar, kemudian dia berputar mengelilingi sisa yang paling besar, kemudian jadilah planet-planet, kemudian ada kehidupan di dalamnya. Agak sedikit membingungkan ya, tiba-tiba ada makhluk hidupnya, ini kayak gimana ceritanya? Ya, kemudian ada teori nebula gas. Tiba-tiba ada sebuah, tiba-tibanya itu loh, ada
gas dengan massa yang sangat besar, kemudian terjadi tarik-menarik, kemudian berputar mengelilingi pusatnya, kemudian terpisah, kemudian berputar lagi, dia menjadi planet-planet dan seterusnya. Maka kita katakan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal arda wala khalqa anfusihim. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka itu sebagai saksi, melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula melihat penciptaan diri mereka. Maka cukuplah bagi kita apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya minum dulu ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kita. Allah kan mampu menciptakan langit dan bumi dan semua itu dalam satu ucapan, kun fayakun. Bisa nggak? Ya mampu, Allah maha mampu. Ya, Allah maha mampu untuk menciptakan langit, bumi dan seterusnya itu dengan lamhatil basar, dengan sekejap mata, itu bisa. Ya, sangat mampu. Ya. Jangan pernah muncul di dalam diri kita pertanyaan mengapa? Ya, mengapa Allah menciptakannya dalam 6 hari? Nah, pertanyaan mengapa ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Maksudnya kita lah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Tetapi apakah di sana ada hikmah dari penciptaan Allah terhadap langit dan bumi selama 6 hari? Ada. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Allah itu maha hikmah. Maka tidak ada satupun dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia, itu enggak ada. Perbuatan Allah yang tidak memiliki hikmah, tidak memiliki tujuan, itu enggak ada. Semuanya ada hikmahnya. Sebagiannya Allah Subhanahu wa taala jelaskan hikmahnya, sebagian lagi tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan hikmahnya. Adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu adalah agar manusia kita itu mengambil pelajaran dan tidak tergesa-gesa di dalam menentukan atau menjalankan satu amalan, satu perbuatan. Bahkan menyiapkannya, merencanakannya sehingga dia benar-benar siap untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk menciptakan seluruh alam semesta ini hanya dengan satu kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu dalam 6 masa. Ya, Allah jadikan dalam 6 masa agar kita mengambil pelajaran, jangan tergesa-gesa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hikmah ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Hud ayat yang ke-7. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya itu yang seperti apa? Amal yang baik itu adalah amal yang paling ikhlas. Ya. Yang kedua adalah amal yang paling mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Dan ikhlas serta mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
Benar enggak, Pak? Bisa nggak kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW sholat hanya dalam satu hari? Bisa nggak? Tidak bisa. Karena banyak yang harus dipelajari. Karena banyak yang harus dipelajari bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan sholatnya. Ya, ini adalah di antara hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Kemudian yang kelanjutannya Bapak dan Ibu rahimanallah, wa kataba fi dzikri kulla syai'. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di dalam az-zikr, di dalam Lauh al-Mahfuz segala sesuatu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di dalam Lauh al-Mahfuz seluruh takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta sampai nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah catat seluruhnya. Globalnya ataupun rincinya. Saya duduk di sini bawa kacamata, saya taruh di sini pakai baju ini, HP-nya saya simpan di sini. Saya ngomong seperti ini, seluruhnya telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Lauh al-Mahfuz. Ya, dahulu kala. Dalam satu riwayat disebutkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tadi, uktub, tulislah. Kemudian pena itu bertanya, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktub al-kainat, catatlah segala hal kejadian-kejadian ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa yakum ajmain. Maka hadis ini menekankan kepada kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan takdir. Dan takdir ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ilmu dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya ditampakkan di dalam takdir, di mana tidak ada satupun yang terlewatkan dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak lewatkan, kami tidak lalaikan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Ya. Kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa yakum ajmain. Tadi di awal-awal disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan arsy dan air. Bagaimana mengumpulkan dengan hadis Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya. Dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan Allah mencatat kejadian-kejadian ini khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain, para ulama menjelaskannya begini, bahwa hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kata awal di sini maknanya bukan berlaku umum bagi seluruh makhluk, tetapi ini terkait dengan apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ya, apa yang terjadi di langit dan di bumi. Makanya takdir-takdir itu ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kolam itu diciptakan mencatat takdir-takdir tadi itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sebelumnya Allah telah menciptakan arsy dan air. Ya. Kapan penciptaannya Allah tak kabarkan. Allah hanya mengabarkan Allah menciptakan kolam, mencatat takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun yang seperti apa? 50.000 tahun, kita katakan 50.000 tahun.
Panjang harinya seperti apa? Wallahu taala a'lam. Ya. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan satu satuan tertentu dalam lama tahun itu. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah yakum ajmain. Mungkin muncul pertanyaan. Secara ilmu pengetahuan, pada hari ini diketahui bahwa ada galaksi-galaksi yang jaraknya sekian miliar tahun cahaya. Ya enggak? Sedangkan jarak antara bumi dengan langit cuma berapa tahun? 500 tahun. Tuh kalau gitu sudah ngelewatin ya. Dulu pernah ada dosen astronomi ITB pernah ngobrol sama saya. Dia menyatakan bahwa tafsir Allah istiwa di atas arsy itu sudah harus dirubah. Maksudnya gimana? Ini kita ilmu pengetahuan itu sudah menemukan bahwa ada bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang jaraknya itu sampai 500.000 tahun atau bahkan 500 miliar tahun cahaya. Itu kan jaraknya yang wah udah sembuh lah, nolnya ada berapa gitu. Sedangkan Rasulullah hanya mengabarkan berapa tahun? 500 tahun. Saya bilang sama beliau, kalau seandainya perhitungan Bapak itu benar, dan katakanlah itu benar, katakanlah benar ada bintang yang jaraknya 500 miliar tahun cahaya dari kita, maka bintang itu masih berada di bawah langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh telah kami jadikan bagi langit-langit dunia itu hiasan berupa masabih, lampu-lampu. Maksudnya adalah bintang-bintang. Maka semua bintang yang diketahui jaraknya sekian dan sekian, kalau benar jaraknya segitu, maka dia masih berada di langit dunia. Lalu apa makna 500 tahun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Ya kita tidak tahu. 500 tahun di sini 500 tahun apa? Apakah Rasulullah menyatakan 500 tahun perjalanan orang? Tidak. Apakah Rasulullah mengabarkan 500 tahun larinya unta? Tidak. Apakah Rasulullah mengabarkan 500 tahun kecepatan angin bertiup? Kecepatan kilat? Kan tidak. Padahal kecepatan kilat Nabi SAW mengetahuinya. Bukankah dalam hadis melewati sirat, Nabi SAW menyatakan ada di antara orang-orang yang beriman ini melewati sirat secepat kilat. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda berlari, ada yang cepat burung terbang, ada yang cepat orang berlari, ada orang yang cepat berjalan. Artinya kecepatan-kecepatan itu diketahui. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan 500 tahun di sini perjalanan apa. Rasulullah tidak kabarkan. Ya. Maka saya bilang kalau itu benar, maka bintang itu masih berada di bawah langit dunia. Kalau itu benar dan tidaknya Allah Ta'ala alam. Belum pernah ada yang keluar sampai matahari aja belum pernah ya. Ada? Belum ada. Bahkan sampai ke bulan saja masih dipertanyakan. Ya, orang mendarat di bulan itu sampai sekarang masih jadi polemik, masih jadi pertanyaan. Benar gak sih? Pada tahun 1967 yang komputer itu gedenya dari ujung sono sampai ujung sini dan hanya bisa untuk kalkulator. Orang bisa terbang sampai ke bulan. Sekarang nggak bisa. Ya, masih dipertanyakan. Bukan saya yang memperdebatkan bahkan para ahli juga masih beneran nggak sih? Makanya banyak kritik kan tentang hal itu. Allah Ta'ala alam. Walhasil Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain, dalam hal ini kita dahulukan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satupun makhluk yang menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Allah taala alam. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat dalam Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan langit dalam 7 lapis. Tapi orang Yahudi menciptakan langit itu secara
atmosfer, barospin yang begitu. Tapi menurut Tuhan itu yang bagaimana? Demikianlah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah ya ajmain. Dalam ilmu pengetahuan itu dikenal adanya lapisan-lapisan atmosfer ya. Ada, nggak tahu lah, saya lupa namanya, ada stratosfer, ada apa, pokoknya ada 7 lapisan atmosfer. Kemudian ditafsirkan 7 lapisan atmosfer ini adalah 7 lapisan langit. Maka penafsiran ini salah, jelas salahnya. Dari banyak sisi, ya, dari banyak sisi. Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimahullah ya ajmain, Nabi SAW sudah menggambarkan jarak antara langit dan bumi tadi berapa? 500. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Jarak antara langit kedua dan berikutnya 500 tahun. Tebalnya langit yang kedua 500 tahun dan seterusnya. Sampai pada yang berikutnya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa bintang-bintang itu masih di bawah langit yang pertama. Benar ya, Pak? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Jelas bahwa bintang termasuk matahari dan bintang-bintang yang lainnya mereka masih berada di langit dunia. Ya. Awan-awan itu musakhkhara bainas samaa'i wal ardh. Semuanya masih berada di antara langit dan bumi. Masih jauh ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan di setiap langit itu ada penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuninya dari siapa? Dari kalangan para malaikat. Ya. Langit-langit ini ada penghuni-penghuninya, ada para malaikat-malaikatnya yang jumlahnya luar biasa banyak yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi di langit-langit ini dalam hadis Mi'raj itu dikabarkan di langit dunia Nabi SAW bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Masih ada ingat? Saya juga lupa. Artinya di setiap langit ini ada. Di langit pertama ketika Mi'raj Nabi SAW bertemu dengan Nabi. Kemudian di langit yang kedua bertemu lagi dengan Nabi yang berikutnya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi yang berikutnya. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Musa. Dan seterusnya begitu. Benar enggak? Betul nggak? Rasulullah mengabarkan seperti itu kan dalam Mi'rajnya. Nah, kalau yang dimaksud langit itu adalah atmosfer yang ada sekarang, mestinya kita bisa melihat Nabi Adam. Ya nggak? Wah, Nabi Adam ada di langit. Ya, tentu tidak demikian. Maka penafsiran bahwa langit, lapisan-lapisan langit itu adalah lapisan-lapisan atmosfer, ini adalah penentuan yang sangat jauh. Kalau gitu, sekarang orang sudah keluar dari atmosfer. Benar nggak? Orang sekarang sudah sampai di luar atmosfer, ya kan? Sampai di apa namanya, di garis, di apa namanya, di bumi ya. Mereka sudah keluar dari bumi. Kalau gitu sudah keluar dari langit yang ketujuh. Tentu ini tidak bisa diterima sama sekali. Allah taala a'lam. Barangkali itu Pak ya. Ada yang lainnya? Satu pertanyaan lagi? Atau cukup ya? Insyaallah ya. Sudah habis juga waktu. Cukup ya, kita nggak ada lagi ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Allah ta'ala subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.